Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas C Prodi TRKBA. Di sini kami beranggotakan 6 anggota kelompok. Yang pertama Khilatul Aulia NRP akhir 31, 2 Bayu Khairul Sidik NRP 32, 3 Salsa Alfi Karismatila NRP 33, 4 Khairul Mukhlasin NRP 34, 5 Ramdhani Baihaqi NRP 35, dan Gulam Muhtadi NRP 36. Dalam video ini kami akan membahas tutorial aplikasi penelusuran, referensi, dan pengelolaan Mendeley. Nah, di sini akan ada 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu praktik penelusuran referensi yang kredibel, 2 praktik mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley, yang 3 praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Topik pertama yang akan kita bahas adalah tentang praktik penelusuran referensi yang kredibel. Apa yang dimaksud dengan referensi kredibel? Referensi adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Sedangkan kredibel adalah dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dilacak. Oleh karena itu, referensi kredibel adalah informasi yang diberikan dapat dipercaya atau diuji kebenarannya. Selanjutnya ada kriteria referensi kredibel. Referensi bisa dibilang kredibel jika dimuat dalam jurnal internasional, banyak yang mengindeks, banyak yang mengutip, dan banyak yang menilai. Selain itu, referensi yang kredibel berarti relevan, beragam, terkini, dan terakreditasi. Poin pertama yaitu memenuhi kaidah keilmuan dan dapat dipercaya. Lalu yang kedua, terindeks oleh database internasional dan dapat dilacak. Lalu yang ketiga, diterbitkan oleh lembaga resmi dan terdaftar, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, memiliki ISSN atau International Standard Serial Number. Lalu yang terakhir, reputasi akademis penulis. Lalu selanjutnya ada langkah mencari sumber referensi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, cari artikel atau buku tentang topik tersebut di laman mesin pencari Google Akademia, penerbit, atau jurnal dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Lalu yang ketiga, pilih dan baca artikel atau buku yang paling sesuai. Amati penggunaan kata kunci yang lebih spesifik. Lalu yang terakhir, gunakan kata kunci tersebut untuk mencari referensi yang lebih tepat. Dan yang terakhir, yaitu cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan literatur yang kredibel. Yang pertama, langsung mencari artikel lewat jurnal yang dituju, contoh penerbit nasional atau jurnal ilmiah. Yang kedua, penelusuran referensi menggunakan mesin mencari basis data, misalnya Journal of Accounting Education diindeks oleh database Science Direct. Di dalam database Science Direct terdapat ribuan jurnal. Satu jurnal saja bisa ribuan artikel. Yang ketiga, melalui katalog library yang biasanya diarahkan ke jurnal atau database. Contohnya Library Genesis atau Perpusnas. Dan yang terakhir, minimal yang bisa dilakukan adalah melalui Google Scholar. Google Scholar telah mensortir artikel yang akademis dan tidak akademis, artikel yang sumbernya terpercaya dan tidak terpercaya, sehingga artikel yang ditampilkan adalah artikel yang cukup kredibel. Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita mencari referensi yang kredibel. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk mencari sumber referensi yang kredibel terdapat 3 situs gratis yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu Google Cendekia. Selain itu juga ada Garuda, juga ada Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Di sini saya akan mencontohkan Google Cendekia. Namun sebelum itu, tadi kan seperti yang disinggung, yaitu syarat untuk referensi yang kredibel yaitu bisa dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan oleh yang diterbitkan, dan juga dapat dilacak mengenai ISSN atau International Standard Serial Nasional. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu seperti apa ISSN itu. Di sini sudah ada contoh, yaitu Jurnal Dampak Pandemik COVID-19 terhadap Dunia Pendidikan. Di sini ada ISSN yang memuat nomor 14109794. Itu yang dimaksud dengan nomor ISSN nasional. Oke, mungkin kita coba langsung saja mencarinya. Kita coba ambil topik yang akan kita cari. Seperti yang dicontohkan tadi, mungkin dampak normal. Nah, ketika kita mencari topik yang sangat luas seperti ini, mungkin
apa yang kita mau itu masih belum tampak di Google Zendekia sendiri. Jadi lebih baiknya kita harus mendapatkan objek pada topik yang kita cari. Contohnya tampak new normal COVID-19 pada dunia pendidikan. Nah, maka akan langsung tertuju pada jurnal yang kita mau. Contohnya ini, dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Nah, di sini sudah diarahkan langsung pada 3 teks atau referensi kredibel. Langsung saja kita download di sini. Nah, sudah tampak seperti yang tadi saya contohkan. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita membaca untuk mencari kata kunci yang nantinya bakal kita cari lebih dalam atau yang mau kita ulik di sesi selanjutnya, yaitu pencarian kata kredibel menggunakan aplikasi Mendeley. Cara mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu Mendeley dan cara mengelola referensi di Mendeley. Menurut wikipedia.com, Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Mendeley menggabungkan Mendeley Desktop, perangkat lunak manajemen referensi, dan PDF, dengan Mendeley Android and iOS dan Mendeley Web jejaring sosial peneliti. Berikutnya saya akan menjelaskan cara mengelola referensi di Mendeley. Yang pertama, buka Mendeley Desktop yang aplikasinya sudah disediakan di situs Mendeley. Cara mencari literaturnya, kita buka di internet mendeley.com lalu sign in. Setelah sign in, kita bisa mencari artikel yang ingin kita pakai. Di sini saya memakai contoh topik teknik sipil. Nah, lalu sudah muncul beberapa jurnal. Kita tinggal memilih artikel yang cocok, terus klik Add to Library. Setelah itu buka kembali Mendeley Desktop, terus klik Sign. Setelah disinkronize, maka akan muncul di My Library ini. Jika sudah terpindah di sini, kita bisa mengutipnya di Microsoft Word. Kali ini saya akan menggunakan penelitian pemanasan global. Saya memilih judul Pemanasan Global, Dampak dan Upaya Meminimalisasinya. Selanjutnya kita pilih tanda petik 2. Lalu kita pilih Reference atau Reference Manager. Otomatis file tersebut akan terdownload. Selanjutnya kita buka aplikasi Mendeley. Lalu kita pilih Add Files. Kita pilih file yang telah kita download tadi. Otomatis file tersebut akan masuk pada bagian All Document. Lalu apabila kita ingin mencari jurnal atau karya ilmiah namun tidak terdapat pada Google Scholar, kita dapat mencarinya sendiri menggunakan Add Entry Manually. Kita bisa memilih tipe dokumen seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Lalu kita bisa memasukkan nama pengarang, tahun terbit, dan lain-lain. Lalu kita klik Save. Nanti otomatis akan terdownload pada bagian All Document. Selanjutnya yaitu praktek menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Yang pertama, kita buka dulu Microsoft Word dan kita klik di Reference. Kita cek apa aplikasi Mendeley sudah terinstall, dan di sini aplikasi Mendeley belum terinstall. Lalu kita close dulu. Kita buka aplikasi Mendeley, lalu klik Tools, klik Install Microsoft Word Plugin.
Nah, di sini akan muncul notifikasi bahwa Mendeley sudah terinstall di Microsoft Word. Kita buka kembali Microsoft Word yang akan kita gunakan. Lalu kita cek Big Reference, dan di sini Mendeley sudah terinstall pada Microsoft Word. Selanjutnya yaitu kita akan membahas cara memasukkan citasi dan daftar pustaka. Pertama, kita akan membahas cara memasukkan citasi. Misal kita mau membuat citasi ditaruh di paragraf pertama, maka kita pilih klik Insert Citation, lalu go to Mendeley, lalu pilih referensi jurnal yang akan digunakan. Misal yang pertama ya, maka kita klik Cite. Nah, otomatis citasi akan muncul di paragraf pertama. Nah, di sini kita menggunakan style Chicago manual. Jika ingin ganti style, kita bisa klik panah style, lalu kita coba di modern. Lalu muncul angka 1, di mana angka 1 ini berarti jurnal yang kita citasi adalah jurnal yang pertama. Untuk contoh lain di paragraf kedua kita menggunakan jurnal yang kedua, caranya masih sama, insert citation, go to Mendeley. Nah, di situ pilih referensi jurnal yang kedua dan klik Cite. Nah, otomatis akan muncul angka 2 di sebagian itu. Lalu kita scroll ke bawah untuk melihat hasil citasi kita. Nah, di bagian page terbawah sudah muncul citasi jurnal yang kita gunakan. Jika ingin mengubah ke style Chicago manual lagi, bisa langsung di style, kita pilih Chicago manual. Nah, otomatis sudah kembali lagi menjadi style Chicago manual. Nah, selanjutnya untuk daftar pustaka. Ini kita akan membahas cara memasukkan daftar pustakanya, di mana Microsoft Word kita sudah menyediakan page daftar pustaka. Kita klik menu Reference, lalu kita klik Insert Bibliography. Maka otomatis jurnal yang kita kutip dan citasinya itu sudah muncul di daftar pustaka yang kita pilih dari Mendeley tadi. Sekian kami dari kelompok 6, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.